Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Ya, udah malam, tapi kita tetap semangat di obrolan malam-malam yang dingin ini. Nah, kemarin tuh ada video viral kan, tim Prabu kena kontennya dari Kang Ferdian. Banyak tuh yang DM yang masuk. Ayo dong lagi dong, gimana lagi dong. Nah, sekarang sudah ada di sini semua orang-orangnya. Ya. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mana pasien? Ini kita udah antigen semua ya. Sudah antigen semua. Semua aman ya, berarti Aman. boleh Pak. dong. Betul. Nah, buat teman-teman di rumah kita sudah antigen dan sudah menerapkan protokol kesehatan. Ini jangan lupa nih prokesnya, oke? Kemarin tuh jadi gini Kang Ferdian, saya tuh dapat DM. Ayo dong buat lagi dong kontennya sama tim Prabu gitu kan. Kalau bisa kontennya yang lebih dalam gitu pembahasannya gitu, terutama tentang Kang Ferdiannya gitu. Kalau kemarin kan nggak sengaja tuh Pak Kemarin SC kan gua digerebek. Nah digerebek itu gimana sih mereka bisa ketemu sama Prabu? Ya, kemarin mas sebetulnya lagi mau bikin konten aja sih di pinggir jalan, lagi ngambil adegan buat opening. Baru opening bentar, tiba-tiba pada datang. Itu berarti tanpa ada settingan-settingan ya, langsung ya pada di situ. bisa gitu ya. Tapi dari situ berlanjut. Oh gitu. Berlanjut. Ini buktinya gua hari ini Ada di sini. diinterogasi sama tim Prabu. Kita interogasi nih. Kita interogasi Kang Ferdian. Nah, di sini juga ada Pak SCN. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Salam presisi Pak. Salam presisi. Mantap. Responsibilitas, transparansi, berkarya. Wais. Ini anak buahnya Palistio. Palistio, ingat ini Pak SCN, Palistio Polrestabes Bandung. Oke, yang di pinggir sebelah sana, ya kan? Ini adalah Pak Ai Koswara. Beliau CEO dari Zamedia. Nah, kebetulan Pak Ai dan tim Prabu sudah duluan kolaborasi untuk membuat aplikasi Prabu ya. Nah, yang sudah ada saat ini. Kalau bentar, Pak itu kalau gue lihat kayak ini loh, kayak vokalis Java aja zaman dulu. Siapa? Dani Split. Oh, bukan yang ini, vokalis sekali. Dari Split ya. Iya, benar dari Split. Iya, benar. Iya, agak mirip. Tapi kalau dipotong rambut kayaknya berubah. Itu udah era berapa tuh, Bang? Itu tahun 90-an itu. Wah, saya belum lahir itu. 90-an. Saya belum lahir. Apalagi saya. Nanti kita kupas nih. Ternyata dari tadi obrolan-obrolan sebelum kita bikin konten ini ada obrolan-obrolan yang bisa kita kupas, yang belum tahu nih teman-teman di rumah mungkin tentang Kang Ferdian atau tentang Pak SCN. Nanti kita kupas. Mungkin saya dulu nih, saya mau integrasi dari tadi nih. Kang Ferdian, siapa yang gak kenal beliau ya? Iya kan? Streaming di mana-mana programnya. Tukang hipnotis orang. Jadi ini jangan sampai kalian-kalian semua terhipnotis sama beliau nih. Tapi saya juga boleh menginterogasi. Boleh dong. Waduh, bahaya. Ini pokoknya saya hadirkan khusus spesial kita integrasi bareng-bareng Semua ya? semua integrasi. Kang Ferdian, gini. Ini saya dulu nih ya, Kang Ferdian. Kang Ferdian ini dikenal, kalau misalnya kita tahu, mungkin masyarakat bilangnya tukang hipnotis. Sebenarnya profesi Kang Ferdian itu sebutannya apa sih? Kan mereka belum tahu nih. Ya kalau profesi apa ya bingung. Yang jelas orang artis dong. Pasti kalau itu, pasti udah pasti. Tapi sebutannya Pak SCN, sebutannya. Kalau Pak SCN kan tahu seorang polisi, kalau seorang kapiten. Ya. Enggak. Kalau sekarang sih disebutnya seorang main artis kali ya. Jadi artis yang berhubungan dengan pikiran, bermain-main dengan pikiran. Karena basicnya pakai hipnotis juga, salah satunya ada NLP-nya, ada ilmu pikiran lainnya terapkan sekarang. Jadi kalau di TV itu kan buat hiburan. Di luar itu juga ada klinik punya, hipnoterapi punya. Oh, kira klinik kecantikan. Klinik hipnoterapi, bukan klinik sunat ya. Bengkok dong. Ya lebih tepat dikatakan sekarang main artis. Main artis. Oke. Berarti terjawab nih, kadang tanya, Pak itu tukang hipnotis, namanya apa? Kalau belum profesional, mungkin hipnoterapis. Ya, kalau hipnotisnya sendiri, kalau kita ngomongin hipnotis ya, kalau main art itu kan kombinasi dari beberapa ini. Yang saya lakukan itu main artis sekarang. Tapi kalau ngomongin hipnotisnya sendiri itu aplikasinya banyak, sertifikasinya juga banyak. Dan sekarang ada aturan tentang praktek hipnoterapi itu ada aturannya, diatur sama Kementerian Kesehatan, diatur sama pelatihannya, diatur sama Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nggak sembarangan. Nggak sembarangan, itu ada sertifikasinya. Wow. Untuk profesional itu kalau ngomongin hipnotis ya, khusus hipnotis itu ada juga uji kompetensinya yang diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Oh, bukan kaleng-kaleng nih, Enggak, berarti nih. Benar. Berat juga dong. Hah? Mau jadi penotis. Berat. Berat juga dong. Nih, Berat. fun fact. Saya punya fun fact tentang beliau nih. Namanya itu bukan cuma Ferdian Setiadi. Panjang gelarnya ternyata. Ini kita kupas nih. Itu apa aja sih tuh panjangnya itu? Kalau gelar sebetulnya panjang ya, nama juga panjang, gelar panjang, tapi apa sih arti sebuah nama? Wah, iya. Apa juga arti sebuah gelar? Iya. Nggak perlu pakai gelar juga orang udah tahu sih gua kan. Tapi haji harus pakai gelar. Enggak, kalau gua pun sampai haji nggak perlu pakai H gitu di depannya, nggak perlu. Weh, itu yang benar. Apa gimana itu? Ya kalau nama sih kalau di Google juga ada, di Wikipedia ada, Iya, ada. panjang namanya ada juga. Sebetulnya kalau pendidikan formal itu sarjana ilmu politik itu formal. Pendidikan formalnya gelarnya SIP. Nah kalau di bidang hipnosisnya ada CH, ada CHT, ada CI. Apa tuh bedanya CH, CHT? CH itu Certified Hypnotist. Certified Hypnotist itu belum boleh praktek secara profesional. Certified Hypnotist itu kita baru paham apa itu hipnotis, bagaimana itu hipnotis. Oke. Selanjutnya ada Certified Hypnotherapist. Wah. Dia Jenjangnya berarti ya, ya? ada jenjangnya. Setelah itu ada Certified Instructor. Jadi Instructor. kalau di kampus sih instructor itu dosen berarti. Dosennya berarti. Ngajar. Oke. Kebetulan. S3 ternyata. Benar. Jadi tingkatan-tingkatan itu mewakili kalau kita tahunya basic, Ya. intermediate dan advance gitu ya. Ya, ada. Oke. Di luar itu juga ada, nanti ada kalau hipnosis itu ada jurusan-jurusannya lagi, ada khusus buat stage hipnosis itu untuk hiburan, khusus buat terapi. Orang yang bisa main hipnotis hiburan belum tentu bisa terapi. Oh, tidak bisa dicampur. Nggak bisa. Yang sertifikasinya stage hipnotis itu nggak bisa hiburan. Hiburan. Nggak bisa Bisa terapi. terapi. Tapi yang hipnoterapis juga sama, belum tentu bisa melakukan stage Stage hipnotis. Pelajarannya beda ya. lain. Basicnya sama hipnosis, cuman penambahannya itu yang beda. Jadi untuk menjadi seorang profesional hipnotis itu memang Butuh waktu. butuh waktu dan tidak mudah. Dan tidak mudah. Jadi Kalau misalkan mau turun tuh ya, saya langsung mau bisa misalkan kita itu udah di level mana boleh turun kan tadi ada banyak tuh gelar-gelar. gelarnya. Oh, Apakah gelar terbawah tidak bisa turun? Atau Kalau semakin- CH itu melakukan hipnotis sudah bisa, tapi belum boleh profesional. Oke. Secara profesional dia belum boleh. Waktu kita ikut training dapat gelar CH Certified Hypnotist, itu sudah pasti bisa melakukan hipnotis, tapi dia tidak boleh melakukan secara profesional. Jadi kita sebetulnya di CH itu masih ngasih pengetahuan dasarnya aja sebetulnya. Oke. Pengalaman Kang Ferdian yang cukup terkesan sampai hari ini apa? Kalau yang ini yang Selama- yang sangat tidak pernah terlupakan. Wah banyak ya, karena Yang paling inti. sampai sejauh ini itu udah kurang lebih sekarang tahun 2021 2021. terhipnotis nih. Berarti saya main di dunia hipnosis ini udah sekitar 16 tahun. Yang paling inget sampai sekarang itu awal karir sebetulnya. Jadi nggak tiba-tiba jelek Iya, sekarang betul, seperti langsung sekarang. berarti, ya. Itu yang dibayar dengan nasi bungkus itu juga pernah ngalamin. Dibayar sama nasi bungkus. Nasi bungkus. Oh, Ke gimana Indramayu ceritanya? udah jauh-jauh di Indramayu dibayarnya pakai nasi bungkus. Oke, memang transport dan akomodasi semuanya ditanggung sama teman, bayar nasi bungkus ngalami. Dibayar 50.000 ngalami. Dibayar sama McD juga ngalami. Terus, Iya. ya suka dukanya itu sih pas awal-awal karir itu show kemana pakai bis umum pergi sama asisten berdua, nanti sampai di lokasi dijemput sama panitia itu ngalami. Berarti pahit Pernah manisnya. gagal nggak? Kayak di hipnotis ini. Tidur. Bohong bukan tidur. Nah itu gimana? Kalau gagal itu, Tiduran. kalau udah profesional ya, gagal itu pasti pernah. Tapi bagaimana kegagalan itu ditutupi sampai orang nggak tahu kalau itu gagal. Oh, itu profesional baru. Profesional. Dia nggak Kita gagal. sebetulnya gagal. Tapi karena profesional, kita tutupin itu. Penonton, orang yang lihat nggak tahu kalau itu sebetulnya gagal. Dan itu pernah terjadi sama Kang Ferdian. Sering. Wow. Ngemasnya, bagaimana kita ngemas? Kalau orang susah tidur. Susah tidur.
berarti memang itu yang disebut profesional ya. Dia bisa memperlihatkan sesuatu yang sebenarnya itu gagal, tapi menjadi tidak terlihat. Iya, Makanya tapi kegagalan itu bisa dikemas sedemikian rupa sampai akhirnya bisa jadi hiburan. Orang nggak ngeh kalau itu gagal jadi hiburan. Kalau di panggung ya, kalau kita di panggung. Oke. Ini kebanyakan kita kan sering salah persepsi nih Kang Ferdian antara dendam sama hipnotis. Ya kan? Wah, jangan hati-hati lu, nanti dihipnotis. Dia itu punya dendam. Nah, ini dendam apa hipnotis nih? Ya. Itu gimana tuh membedakannya? Beda gendam sama hipnosis. Kalau hipnotis itu sebetulnya udah jelas itu ilmu psikologi. Murni Itu ilmu cabang psikologi. ilmu dari psikologi Ya, dia S1 psikologi sebetulnya hipnosis itu dia dipelajari tapi nggak secara mendalam. Jadi luar-luarnya aja. Kalau gendam itu yang saya tahu katanya itu menggunakan klinik. Ada unsur Kliniknya magisnya. katanya seperti itu. Jadi ya dari situ aja udah jelas beda. Hipnosis itu murni ilmu psikologi. Jadi yang dipelajari dalam hipnosis itu bukan belajar tentang makhluk-makhluk Astral. Kalau benar itu katanya nggak tahu pakai mungkin. Tapi kalau ini murni nggak ada. Murni Nggak ada. yang dipelajari Psikologi orang itu ya. Yang dipelajari itu psikologi orang, fungsi otak kiri, fungsi otak kanan, bagaimana kita bermain dengan kedua belah otak manusia. Itu yang kita pelajari. mempengaruhi, daya mempengaruhi. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya kita udah belajar nih Kang Ferdian, dan kita contoh misalnya saya, buat diri saya sendiri lah. Saya misalnya orangnya sulit tidur malam gitu ya. Nggak bisa tuh tidur malam, saya subuh. Itu bisa menghipnotis diri Bisa, sendiri. bisa. Itu kalau untuk seperti itu basic aja, yang basic untuk diri sendiri bisa. Bisa ya? Belajar kelas yang basic bisa. Katanya dari suara pun bisa mempengaruhi. Mempengaruhi intonasi. Intonasi, terus Memang dia yang dipelajari itu. anggap aja suara saya sama suara Kang Tito ya. Ya. Ini bukan karena merdu dan tidaknya, tapi ada bobotnya katanya. Betul. Untuk seorang hipnotis itu. Betul. Oh, itu yang namanya suketi ya, Seperti apa tuh? yang berulang-ulang. Oh iya salah satunya. Suketi apa sugesti? Sugesti. Ntar dulu, dari tadi gue diinterogasi dulu nih. Ini dari tadi gue diinterogasi. Emang sengaja. Dari tadi gue diinterogasi. Ini ada di Prabu. Ini juga layarnya dari tadi Prabu mulu. Ini aplikasi Prabu. Gue sebenarnya udah download. Oh, udah download? Cuma ini apa sih sebetulnya? Banyak nih orang yang belum tahu fungsinya tuh untuk apa. Oh, ini kayaknya. Kira-kira nagenya sama yang mana nih? Nah, kayaknya Yang gini jawab. konsepnya. Ini kayaknya harus. Ini ya kan, Prabunya ini kan, Prabunya dari sini. Dari tadi gua terus yang interogasi. Giliran gua sekarang yang interogasi dia Prabu. Maka apa SCN? Wah, bahaya ini. Akhirnya kok peluru ini beralih ke saya sasarannya. Oke, mungkin saya akan jawab nih ya untuk soal terkait apa sih aplikasi Prabu ini. Sebetulnya aplikasi Prabu ini konsep awalnya kami ya, tim Prabu ini yang disupport oleh rekan kami dari Yamedia ya. Tim Prabu ini, inovasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakatnya gitu. Akhirnya kami kemas di dalam nama aplikasi Prabu tadi. untuk memudahkan, mempercepat dan lain-lainnya terhadap pelayanan kepolisian ke masyarakat. Apalagi ya terkait dengan kebijakan Bapak Kapolri ya di presisi ya di poin keempat itu udah jelas di situ, yaitu perubahan teknologi kepolisian modern di era polis foto. Wah, gokil. Nah, berarti polisi sekarang itu udah canggih-canggih kan? Canggih, polisi sekarang canggih. Nah, sekarang ini kan kita udah hadir nih, Pak Ai nih. Pak Ai itu gimana tuh awal mulanya kok kepikiran ide mendevelop aplikasi bersama tim Prabu, Pak Yesen ini? Dan kepikirannya kok Prabu gitu, padahal kan tim-tim yang lain ada banyak. Ya. Jadi pertama memang Prabu ini terus terang aja terkenal di Bandung. Oh terkenal. Bukan cuma di Terkenal Bandung. banget. Iya. SCN. Siapa sih yang nggak tahu SCN? Siapa Pak Ai? Ya kan? Iya. Kan? Jadi banyak misalkan di tempat-tempat lain gitu ya, area lain yang seperti Prabu. Iya. Tapi kenapa saya bikin atau kolaborasi dengan Prabu? Ya.
memang Prabu ini pertama banyak kreatifnya juga. Nah ini bisa bagus nih, kita bikin aplikasi buat sarana atau mensupport Prabu agar masyarakat lebih tahu juga. Iya. Iya. Kemana sih saya mau ngomongin kalau misalkan ada masalah? Iya. Jadi tidak hanya lewat telepon saja. Iya. Kan banyak teman nanti tahu nggak? Banyak yang nggak tahu nih. Iya. Kan gitu. Tapi dengan adanya aplikasi panic button Iya. itu bisa digunakan oleh masyarakat. Iya. Nah, selain oleh Prabu, masyarakat itu bisa digunakan oleh keluarga sendiri. Kan sekarang ini, tadinya saya mau nanya sama Pak SCN, kan? Sekarang udah launching nih, bagus responnya Prabu ini Iya. aplikasi. Tapi ada yang belum mengerti. Nah. Saya takut ini. Nah, salah satunya beliau nih. Beliau. Nah ini saya juga udah download lihat oke keren lah, ada bukan cuma ada entertainnya juga Entertain ya, betul. ada, bukan cuma sekedar buat untuk hubungi polisi Betul. doang gitu, Betul. ada banyak. Cuma ada satu nih ya, ada teman-teman juga ada download, bukan ngobrol sama teman-teman, download, Iya. terus ada panic button nih kan, Iya. itu kan berhubungan sama GPS kan, GPS betul, Kang. berarti keberadaan kita ketahuan dong. Oh iya benar. Terus nanti juga gue ya. lagi di mana bisa tahu. Tahu. Ah, istri tahu dong. Nah, Apa iya. pacaran siapa yang pacaran di lokasi di mana ya? Itu mungkin bisa menjawab. Bisa ketahuan nggak itu Gimana posisi itu? kita di mana? Jadi di sini ya kita tidak mungkin bisa tahu koordinat pemilik rumah tersebut. Iya. Tapi di sini untuk pelaporan dan memudahkan pelaporan kita buatkanlah fitur di SOS Button itu. Iya. Sekali pencet SOS Button itu akan muncul koordinat map di mana yang bersangkutan itu membutuhkan bantuan kepolisian. Apabila SOS Button itu dipencet. Kalau dengar ditekan, Kalau nggak ditekan, bagaimana kami bisa tahu? aman Kang. Berarti keren juga ya. Jadi aman, tapi keren ya. Jadi begitu kita ada trouble, kita pencet aja. Kalaupun kita nggak bisa ngomongin, itu udah ketahuan kan. Udah titiknya ketahuan ada di mana. titiknya di mana. Misalnya nih, kita lagi diculik, Iya. ya, lagi diculik kan. Kalau kita ngomong nelpon gitu kan, Ya, sama susah. ujungnya ketahuan dong. Ketahuan. Kalau kita pencet aja gitu, tinggal pencet, Kami udah langsung tahu kelihatan. lokasi detail di mana seseorang itu membutuhkan bantuan kepolisian. Tapi tanpa dipencet kami tidak akan tahu. Berarti aman ya. Aman. Aman. Tapi asli ini canggih banget, keren banget ini. Bisa ketahuan kita ada di mana Dan ya. katanya kan itu juga bisa terhubung sama keluarga terdekat dulu. Nah, saya tambahin ya. Enggak. Aplikasi Prabu ini ketika dipencet nggak langsung ke polisi, jadi bisa didaftarkan ya, siapa teman terdekat, saudara terdekat, Nomor nomor darurat. teleponnya harus aktif. Nah, misalkan kita ini berempat, ketika dipencet hanya berempat yang tahu. Oh, misalkan Kang Ferdian lagi ada trouble segala macam, tahu kita semua. Belum ke polisi atau ke Prabu belum. Itu call daruratnya. Jadi ke keluarga dulu, ke orang-orang Keluarga terdekat dulu ya. Jadi bisa dimanfaatkan internal dulu lah sebelum ke kepolisian. Seperti itu. Nah, tetapi koordinatnya di mana itu bisa ada lognya. Ketika darurat nih, gak ada yang nyaut nih. Kita udah nyaut. Kang tadi mau nyaut. Di mana? Pencet langsung Prabu datang. Oh, langsung. Jadi nggak langsung ke Nggak ya, langsung. ke Jadi, orang dekat dulu. Nggak usah khawatir pencet. Oh, saya Tahu. tahu Prabu datang. Enggak bisa. Enggak. Kan di situ udah jelas. Call daruratnya siapa? Nomor darurat yang harus kita masukkan. Bisa anak kita, istri kita, teman kita, ataupun kalau punya sopir-sopir kita, asisten kita, itu tinggal kita pilih saja. Tapi kalau kekhawatiran tadi terkait dengan aduh saya ini bisa dideteksi oleh tim Prabu, nggak usah khawatir. Kami tidak bisa sampai sejauh sana. Memang Telkom itu milik saya. Telkom ya, provider itu memang milik saya. Berarti penting banget ya kita punya aplikasi Prabu ini. Kalau saya sih juga
Kalau ada darurat itu kan nggak perlu repot ya, tinggal pencet Pencet. aja. Udah. Nah, ada saudara saya di luar kota juga bilang, ini khusus Bandung atau bisa seluruh daerah? Nah, ini yang barusan akan saya sampaikan nih. Siap. Itu di situ itu ya, kalau bicara aplikasi Prabu, ini bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh siapa aja atau zonanya, ruang lingkupnya di mana aja. Nasional ya? Ini nasional, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Nice. Jadi bukan hanya di Bandung. Kirain dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Jadi bisa seluruh Indonesia, nggak cuma di Bandung ya. Prabu kan udah identik sama Bandung, Bandung. kan. Berarti tapi bisa digunakan di Dimana saja. Indonesia. Kalau Kayak- saya di luar kota, aduh, pencet. Larinya kemana ya kan? Iya. Kan Prabunya udah di Bandung. Oh iya. Larinya kemana tuh Pak Isien? Kalau di luar kota, pakai pencet. Langsung ke kantor polisi terdekat. Oh langsung? Iya. Tapi yang tadi kan disampaikan Pak I tadi, Iya. ke call center daruratnya siapa dulu nih. Oke. Setelah itu nanti ya dari call center darurat 110 itu? bukan ke telepon darurat Iya. yang dimasukkan tadi, Iya, SO3 SO3, kan, betul. tulis button tadi. Iya. Nah, dari orang yang merespon, dari saudaranya, bapaknya, ibunya atau siapa yang sudah merespon tadi langsung menghubungi call center 110. Jadi sudah terintegrasi nih. Call center 110 itu yang akan menjawab langsung kantor polisi terdekat, Oh, bukan pusat, bukan mana-mana. Kalau memang kita dekatnya ke Mabes, ya Mabes Polri. oke. Dekatnya ke Polda Jatim, ya Polda Jatim. Dekatnya ke Polsek Rawabango tadi ya, Iya. Rawabangke Rawabangke tadi. Iya. Polsek Rawabangke. Iya, iya, iya. Nanti Ini cepat ya, cepat sekali. langsung ke daerah masing. Jadi kayak kita duduk di sini, kita memerlukan bantuan kepolisian ya, pencet aplikasi Prabu itu SOS button itu langsung nyambung dulu nih Iya, ke call daruratnya. Iya. Siapa keluarganya. betul. Nah, dari keluarga itu langsung telepon ke 110. Iya. Itu pasti polsek di mana kita duduk ini akan datang memberikan pelayanan cepat, tepat, dan terbaik. Wih, aplaus buat polisi kita. Keren, penting banget berarti download aplikasi Prabu. Harus inget tuh. Sekarang kan zaman, waduh, makin ini ya, penjahat juga kejahatan nggak pernah bisa diduga kan, Iya. kapanpun bisa terjadi. Betul, betul. Dan sekarang kita nggak perlu khawatir karena polisi udah nyiapin tim khusus yang bisa bergerak cepat. Ya. Wah, Salah iya. satunya Tim Prabu. Aplaus buat tim Prabu. Nah, kita balik lagi. Aduh, gua lagi. Balik lagi. Gua udah belokin lo maksudnya. Nih. Maksudnya gua mau interogasi Kita Prabu. balik lagi sekarang nih ke beliau nih. Kang Ferdian, kalau saya mau belajar nih hipnotis itu ada sekolahnya nggak? Ada. Jadi sekarang ada beberapa lembaga resmi yang diakui oleh Kemendikbud juga Kemenkes untuk mengeluarkan sertifikasi hipnotis hipnoterapi itu. Jadi ada. Di mana itu sekolahnya? Saya sendiri mengeluarkan sertifikasi resmi itu kebetulan kalau kantor saya ada di Jakarta. Ya, Kayaknya mahal ya. Kalau mahal sih relatif. relatif ya. Relatif, Coba. ya. Saya aja dulu belajar hipnoterapi itu juga sampai banyak ya, habis puluhan juta lah kurang lebih. Tapi baliknya juga lebih besar. Lebih besar tuh. Sekarang udah di mana-mana lagi ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau belajar hipnoterapis, mungkin nanti di deskripsi kita bisa kasih linknya ya. Mau Boleh, ada kemana di ya? website saya ada. Di website-nya. Ini website di mana? Di verdians.com. Oke, teman-teman ke ferdinas.com. Saya boleh nanya nggak? Boleh dong, masa nggak boleh? Iya. Siap. Tadi sih saya mau nanya. Iya. Tadi saya mau nanya. Lupa. Ini ada di lapangan, di lapangan. Kita beliau semalam ada preman tawuran. Ternyata salah satu premannya itu jago Hipnotis. Nah, itu gimana? Kan pernah gua digerebek sama Prabu, kan pernah. Hipnotis. Ini mau saya jawab secara jujur atau saya bilang-bilangkan? Lurus tapi agak berbelok yang apa-apa.
Kalau saya harus jawab jujur, sampai menit ini, ya, saya di lapangan, saya pribadi, saya belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Pernah waktu itu di Asia Afrika. Pernah gua. Kan anggota saya yang diplotis. Oh iya, ada ya. Pak Kortes, Kortes, sampai jadi Pak SC ya, Pak Kortes ya. Jadi kalau saya pribadi belum pernah. Tapi anak buah saya, anggota saya, rekan saya, ya, ini pernah. Pertama kali ya, langsung ketemu beliau di Asia Afrika. Kenapa saya izinkan yang bersangkutan di notis? Karena ada kami. Kalau dia sendiri, ya, Pak Poster sendiri, dia notis sendiri, khawatir juga. Iya, gitu kan? apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Kenapa? Kami bisa atur nih ritmenya. Kalau sekiranya bahaya, stop dong. Jadi kalau kita gandeng orang itu, kita bisa aman. Tujuannya apa? Yang dihipnotis satu, kita semua kan sadar nih. Betul. Kalau berlebihan jangan. Dan semua hipnotis. Kalau semua hipnotis, hancur lah. Oke, ini kita ada satu pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir buat Kang Ferdian ya. Oh, belum saya belum. Oh banyak lagi, siap lanjut. Apa siapa duluan yang mau nanya? Iya, lu nggak apa-apa. Ini nah, kita bisa di notis dia. Dia nggak mau balik tuh gimana? Oh, nggak mau balik. Banyak kalau nggak mau balik banyak. Ya. Kalau nggak bisa balik, seorang profesional kalau udah apalagi udah lulus sertifikasi ya, apa udah uji kompetensi udah lulus, itu nggak mungkin lah kalau nggak sampai nggak bisa ngebalikin. Cuma kalau si kliennya nggak mau balik, itu ada beberapa kasus. Jadi jangan yang lain deh, yang simple aja. Orang dibikin tidur karena nyaman, Ya. dibangunin dia nggak mau. Bukan kita nggak bisa bangunin, cuman karena dianya yang Terlalu nyaman. nggak mau bangun karena sudah nyaman. Nah, seorang profesional tahu harus bertindak apa. Iya, iya, Siapa sih yang mau pergi dari zona nyaman? Bisa aja terpesona. Oke, ada tips-tips nggak gimana cara menghindari hipnotis, atau misalnya kalau misalnya kita mau hipnotis, gimana sih Kang Ferdian? Ini nih yang paling banyak salah kaprah di luar sana ya. Di media banyak berita korban hipnotis, penipuan apa segala macam lah, uang ATM apa Ya. semua dikuras. Kalau buat saya pribadi sebetulnya itu kurang tepat kalau dikatakan hipnotis. Nah, itu sebetulnya lebih tepat kalau dikatakan penipuan. Ilmu nyopet berarti. Ilmu nyopet, iya itu ilmu tipu, ilmu bohong. Karena untuk melakukan itu nggak perlu belajar hipnotis. Sebetulnya Betul. asal jago ngomong, jago nipu, kelar. Sebetulnya itu. Salah satu contoh kasus apa yang disampaikan Kang Ferdian Iya. tadi, maraknya beberapa waktu yang lalu dengan telepon Kang Victor, ibu Kang Victor atau anak Kang Victor atau adik Kang Victor lagi kecelakaan Oh iya. di rumah sakit, ini harus segera dioperasi, Iya. tolong segera transfer. Iya. Ya, Nah, betul. orang tersebut hanya jago memainkan Kata-kata tadi. apa psikologinya Ya. korban atau target. Itu kan salah satunya itu intimidasi. Jadi untuk melakukan kejahatan yang katanya hipnotis itu biasanya ada intimidasi, ada iming-iming, Iya. atau empati yang diambil. Nah, intimidasi itu ditakut-takutin. Nah, dengan salah satunya itu kan nakut-nakutin Betul. ya, anaknya jatuh, Atau mama masuk minta rumah sakit. pulsa. Ya, itu Akhirnya kan timbul kepanikan, panik, dibikin dia panik. berpikir panjang. Akhirnya, ya, jadi lebih tepat dikatakan penipuan. Sebetulnya kejahatan penipuan bukan hipnotis. Karena kalau saya lapor nih ke polisi nih ya, Pak saya dihipnotis, ada nggak undang-undang hipnotis? Adanya penipuan ya. Penipuan. Kalau penipuan ada, kalau hipnotis nggak ada. Benar. Ya. Benar. Jadi lebih tepat dikatakan penipuan. Nah, 378 apa? Masuk pasalnya. 378 ya? Ya. Penipuan ya? penipuan. Jadi nggak ada pasal hipnotis nih Nah, teman-teman. ada pasal hipnotis. Penipuan. Dan memang lebih tepat dikatakan penipuan. Nah, modus-modus seperti itu tuh banyak ya modusnya. Iya. Cuman yang pasti ada 3 unsur itu, iming-iming, intimidasi, atau empatinya yang diambil. Nah, bisa salah satu, bisa salah dua, bisa salah tiga, bisa tiga-tiganya yang diambil. Itu mereka gunakan. Nah, sekarang gimana caranya menghindari Ya, kejahatan betul. seperti itu? Gampang, sederhana. Jawabannya adalah jangan mudah percaya pada orang yang baru atau tidak kita kenal. Itu aja gampang. Jangankan orang yang nggak kenal,
orang yang udah lama dekat sama kita aja masih bisa nipu tuh. Iya, Iya nggak? punya pengalaman Tambahkan pribadi. lagi, Semua orang pasti punya itu. saya tambahkan lagi, cerita apapun itu, peristiwa apapun itu tenangkan diri dulu. Cernalah masak-masak. Yes. Betul. Meskipun informasi itu secara langsung, ya, melalui telepon maupun yang lain-lainnya. Iya. Tenangkan dulu, pikirkan masak-masak, baru mengambil langkah. Betul. Karena apa? Kebanyakan orang-orang yang terkena hal tersebut itu karena kepanikan. Nah, kepanikan kita inilah yang akan dimanfaatkan oleh Manfaatkan. orang-orang yang Ya, tidak itu. bertanggung jawab ya Kang Betul. Budi ya. Itu yang